Oposisi. Kalau menurut saya oposisi, kalau dilihat dari survei ya, konstituennya memang rata-rata anti kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu sebabnya PKS dengan bagus, dia strateginya di Pilpres mendukung Pak Anies. Itu yang tadi saya katakan, beda dengan P3 ya, suaranya anjlok, PKS naik. Tapi setelah Pilpres ini selesai, partai politik itu kan posturnya berbeda, tetapi narasinya memang seragam ya, misalnya untuk sama-sama kepentingan rakyat. Kemudian juga bisa kita bilang bahwa partai politik itu walaupun ideologinya berbeda, dia pragmatis saja gitu. Itu tadi udah disebut itu tentang who gets what, when and how ya, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Tapi saya meyakini ya, Partai Gelora itu akan resisten di dalam karena tokoh-tokohnya ya. Saya ini berapa kali menjadi narasumber di Gelora Talks ya. Saya tahu banget bagaimana pemikiran Bang Fahri Hamzah, Anies Mata gitu ya. Dan kenapa dia keluar lalu mendirikan Partai Gelora lalu bergabung ke dalam Prabowo Gibran gitu ya. Strateginya Partai Gelora tepat gitu. Bukan berarti strategi PKS mendukung Anies salah gitu. Tepat juga suaranya naik. Partai Gelora memang belum beruntung ya untuk kali ini. Tetapi hambatannya itu bukan dari PKS. Kalau PKS saya ngelihat mau aja dia bergabung ya. Karena kan partai politik itu lebih pragmatis lah gitu ya. Kita nggak bisa bicara ideologi sebenarnya ya. Mau nasionalis atau agama gitu ya. Tapi hambatan terkuatnya itu nanti datang dari internal Koalisi Indonesia Maju sendiri, yaitu Partai Gelora, yang pastinya ya Pak Prabowo akan lebih misalnya bisa melihat kontribusinya ya pada saat kampanye Pilpres itu ya. Tapi kan kalau kita lihat Prabowo kan memang ingin membentuk koalisi besar ya, untuk program-programnya dijalankan. Tapi mungkin yang ingin dirangkul saat ini dalam PDIP yang paling chance tertingginya, tapi sampai saat ini pun masih terhalang. Terhalang, tapi kan belum tentu kan pintu yang tertutup belum tentu terkunci. Jadi artinya walaupun itu masih hanya masalah waktu aja. Makanya saya menganalogikan rame-rame merapat ke kubu Prabowo itu ya ibarat kampus penerimaan mahasiswa baru, ada gelombang 1, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Saat ini Nasdem sama PKB. Tapi intinya Prabowo Gibran tuh cuman cukup butuh satu partai aja kok. Cuma butuh satu lagi? Satu aja gitu, dari 280 sekarang nanti. Nah jadi kalau misalnya PKS, ya maaf ya, PKB itu 68 kursi, kalau Nasdem 69, itu sudah 300, udah quorum itu, udah bisa stabil, karena koalisi ya yang paling bagus itu setelah menang Pilpres itu koalisi di DPR memang harus kuat, lalu koalisi di kabinet pemerintahan, tahapannya seperti itu gitu. Kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai juga, tadi Anda bilang PKS harusnya oposisi, PDIP juga mungkin harusnya oposisi, menjadi oposisi yang kuat. Kalau nanti PDIP dan juga PKS ini mungkinkah bisa bersatu keduanya untuk berada di seberang ataupun di luar pemerintahan melawan koalisi gitu, besar dari Prabowo Gibran? Nggak mungkin, karena bukan nggak mungkin, karena koalisi Indonesia-nya Pak Prabowo Gibran itu jauh lebih besar gitu ya. Jadi minoritas ya di PDIP dengan PKS. Yang kedua, keduanya ini cocok juga nggak sih? Nggak cocok juga platformnya gitu. Dalam konteks oposisi apa gitu, oposisi berserak gitu, atau oposisi yang diinginkan itu oposisi yang seperti apa gitu. Saya rasa kepentingan partai politik sekarang ya, jangan lupa itu nanti pilkada serentak aja di November itu akan sangat ramai ya. Ada ratusan pemilihan kepala daerah. Dan saya melihat PKS ini sebenarnya lebih menginginkan nanti dia memajukan kadernya sendiri kan daripada Anies Baswedan. Itu dia berkoalisi dengan Partai Gerindra bisa saja gitu ya. Karena selama ini memang mereka kuat gitu ya di Jakarta. Atau mungkin PKS dengan PKB ada juga silaturahminya. Tapi saya melihat fakta bahwa besok misalnya PKS halal bihalal dan mengundang Pak Prabowo dengan karpet merahnya, itu menunjukkan sebenarnya strategi PKS itu memang secara bertahap. Saya ngakui ya, saya angkat jempol ya gitu ya, mendukung Anisnya kalah gitu ya, suara PKS naik, ganti lagi halauan, jadi pragmatis saja gitu. Dan dia berharap juga misalnya bisa dirangkul oleh Pak Prabowo, itu benar, karena rekonsiliasi persatuan nasional itu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo dengan Gibran sekarang untuk menyongsong tantangan global ke depan. Kang Pipin, boleh deh dikomentarin tuh tanggapannya seperti itu tadi, pengamatan situasinya.